ikut NU ini makin bodoh, makin goblok. Karena dia sadar bahwa untuk memahami segala sesuatu itu perlu ada landasannya. Ya, buku, ya, Quran, hadis. Tapi dari Quran dan hadis saja tidak cukup. Ya, karena memahami itu perlu ada pandangan ulama-ulama terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondong pemirsa. Dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang organisasi terbesar di Indonesia. Ya. Ada banyak sih organisasi besar di Indonesia. Coba ini termasuk salah satu organisasi besar, yaitu Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU. Nah, jadi pertanyaan seperti ini. Apakah ikut NU makin goblok? Nah, itu ya pertanyaan. Itu pertanyaan ya, bukan statement. Jadi itu pertanyaan perlu jawaban. Apakah benar atau salah? Ya, seperti apa dan bagaimananya kita akan bahas di sini. Oke, pembahasan kali ini berdasarkan postingan kawan-kawan KDR NU di media sosial. Nah, jadi ada sedikit cerita. Ya, ini berkaitan dengan judul itu. Ikut NU bikin goblok, ya sahabat, ya pulang dari ngaji, ya jadi dia pulang dari ngaji, yang ngantar kebetulan pernah terpengaruh oleh faham-faham golongan yang mudah mengkafirkan. Saya tidak sebut golongannya apa, tapi mungkin kalian tahu golongannya apa, itu yang mudah mengkafirkan, mudah menyesatkan, ya mudah menyalah-nyalahkan. Ya, saya tanya gimana rasanya ikut NU dan manhaj NU. Ya, jadi Kader NU ini bertanya kepada kawannya yang dulu pernah ikut terpengaruh faham-faham yang mudah mengkafirkan. Ya, bagaimana rasanya ikut NU dan manhaj NU, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, lalu dijawab, bikin saya tambah goblok, Gus. Oh, ya, Gus ya, panggilannya Gus. Bikin saya tambah goblok. Ya, bikin saya tambah goblok. Tentu bertanya lagi kembali kan. Loh kok begitu? Ya kan? Tentu bertanya, loh kok begitu? Kenapa kan begitu kok sampai NU ini bikin goblok? Lalu dijawab, lah iya, dulu sewaktu ikut manhaj ya, sensor ya. Dengan mudahnya saya bisa mengkafirkan orang. Saya ulangi, lah iya, dulu sewaktu ikut manhaj dengan mudahnya saya bisa mengkafirkan orang. Ya, menyalahkan orang, menyesatkan orang yang tak sepaham dengan saya. Ya, jadi kalau seandainya ada orang yang tak sepaham dengan pemikirannya, wah ini sesat. Lu kafir lu, bro. Kafir lu, sesat lu. Ya kan gitu. Salah, ini salah kan gitu. Dan saya bisa belajar tanpa guru dari buku-buku yang saya baca. Jadi dia belajar Islam, belajar agama tanpa bimbingan, tanpa guru. Inilah yang sangat-sangat dikhawatirkan. Ya, bagaimana mungkin kita bisa belajar tanpa ada gurunya? Nah, setelah ikut NU, ternyata masih banyak ilmu yang belum saya pelajari dan baru saya dengar. Ternyata tidak gampang mengkafirkan orang. Ya, ternyata saya tidak bisa memahami Quran hadis dari terjemahannya saja. Ya, semakin ke dalam, ya semakin saya merasa goblok. Apalagi melihat cara pandang para ulama memahami Quran dan hadis. Ya, dengan berbagai macam kajian yang membuat kesimpulan berbeda padahal dari satu sumber. Ya, Al-Quran dan hadis, sunnah. Nah, dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa dia ini menyadari bahwa ikut NU ini makin bodoh, makin goblok. Karena dia sadar bahwa untuk memahami segala sesuatu itu perlu ada landasannya. Ya, buku, ya, Quran, hadis. Tapi dari Quran dan hadis saja tidak cukup. Ya, karena memahami itu perlu ada pandangan ulama-ulama terdahulu. Perlu ada pandangan ulama, gurunya lah ya, perlu ada gurunya. Bagaimanakah ulama-ulama kita sekarang ini berguru kepada ulama-ulama terdahulu? Bukan setahun, 2 tahun, bertahun-tahun, baru dia bisa menyimpulkan sesuatu. Salah benar,
kafir atau tidak, kan begitu. Ini saya baru membaca ayat 1 saja sudah mengkafirkan. Bagaimana mungkin dia bisa memahami ayat-ayat yang lainnya, ya kan? Misal seperti ini. Inna dina indallahil Islam, itu kan ayat. Sesungguhnya agama yang diridhoi, agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Ya. Tentu kalau kita berpatokan kepada ayat ini, ya, hanya berpatokan kepada ayat ini, maka akan timbul nilai-nilai radikalisme, paham radikalisme, fanatisme, ekstremisme, intoleransi. Ya, dia beranggapan bahwa selain dari agama Islam, maka golongan ini wajib diperangi, ya, salah, ya kan? Sehingga terjadilah paham-paham radikalisme, intoleransi. Ya, dia menganggap bahwa Islam ini adalah agama yang benar dan dikaitkan dengan negara kita ini. Negara kita ini dikaitkan ya harus berideologi syariat Islam. Ya, selain dari syariat Islam itu salah. Ya, ini yang harus kita antisipasi. Dan di NU itu diajarkan bagaimana toleransi, ya bagaimana menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar. Bukan berarti kita tidak menjunjung tinggi nilai-nilai agama, tidak. Dalam Pancasila itu sudah ada nilai-nilai keagamaan, ya. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Semua warga negara Indonesia harus mempunyai agama. Ya. Tidak mesti Islam, walaupun mayoritas Islam. Ya. Jadi tidak semena-mena kita memandang bahwa selain agama Islam ini wajib diperangi, halal darahnya, tidak bisa ya. Nah, karena dia berpatokan kepada ayat 1, tidak melihat ayat-ayat lainnya, tidak bisa menyimpulkan dari berbagai macam dalil yang ada. Coba lihat di ayat lainnya, ya coba kita perhatikan ayat lainnya. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya. Kami tidak akan menyembah apa yang kau sembah dan kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kan jelas, toleransi bro, iya kan? Itu dia tadi. Ulama ya perlu ya. Bagaimana ulama-ulama kita terdahulu belajar tidak hanya memahami ayat dengan terjemahan saja. Ya kalau hanya dengan terjemahan saja ya untuk apa? Ada tafsir-tafsir ya, banyak tafsir Al-Misbah, Ibnu Katsir. Untuk apa? Ya itu tadi, agar umat Islam bisa memahami ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Itu dia ya. Ya, jadi kesimpulannya ikut NU bikin goblok, ya ikut NU bikin goblok bagi mereka yang baru sadar. Ya, semakin kita belajar, semakin tahu kita kekurangannya. Sama seperti ini, sama seperti kita belajar Al-Quran tahsin. Kalau kalian dulu pernah belajar Al-Quran, ya merasa kalian pintar. Nah, ketika kalian masuk ke tahsin, masuk belajar tahsin, maka kalian merasa wah dulu itu saya kayaknya kurang ilmunya dan kayaknya oh iya itu dulu salah gitu. Misal seperti ini. Dalam surah Al-Fatihah. Coba bedakan antara an'amta alaihim dengan an'amta alaihim. Ya. Tentu jelas berbeda. Kalau sekilas mungkin iya sama, didengar sekilas mungkin sama. Tapi kalau kita berbicara secara tahsin, ya makhorijul huruf, tajwid, tentu itu berbeda. An'am, jadi ain, a dengan a itu beda. Jadi nggak bisa disamakan an'amta, alaihim, sekilas sama a vokal a, tapi ada a, itulah perbedaan. Kalau dulu nggak disadari, tapi setelah ikut tahsin baru belajar, oh seperti ini, oh seperti itu. Nah, jadi semakin kesini kita semakin tahu kalau kita ini bukanlah orang yang hebat. Nah, itu tadi ya kesimpulannya. Terus belajar ya, terus mencari tahu. Semakin kita tahu ya semakin terasa bahwa dulu kita ini bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang mempunyai
ilmu pengetahuan yang dalam. Itu ya. Demikian sih yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.